Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali bahasan kita pagi hari ini bersama dengan Bapak Wasmin Al-Rishad MPD dan Ibu Lilis Komariah MPSI. Ini Masya Allah dari satu pertanyaan saja ternyata bisa memancing banyak hal. Ini keluar nih Pak Wasmin Bu Lilis. Emosinya mulai keluar nih. Hal-hal yang tidak membuat bahagia. Izin saya bacakan dulu ya Pak. Ibu, Mangga? izin. Baik, tadi yang judul film itu yang disarankan judulnya Inside Out ya. Ya, inside out, dari dalam keluar. Itu dia Inside Out. Kemudian kalau dari Ibu Tati di Cianjur sharingnya adalah saya akan merasa tidak bahagia jika mengingat kegagalan Ibu Tati berumah tangga sehingga anak harus merasakan akibat dari keegoisan Ibu Tati. Ya, keren. Sebentar, sebelum Bu Tati, yang inside out itu khawatir orang ragu, itu film animasi ya, film animasi Animasi. Pixar kalau nggak salah produksinya. Hmm. Jadi kalau nanti menemukan kok animasi film anak-anak itu, iya filmnya animasi tapi kontennya konten psikologi itu. Iya. Bu Tati tadi keren ya, sudah bisa mengidentifikasi kalau faktor yang buat tidak bahagia kalau ingat kegagalan berumah tangga ya, keren-keren. Betul. Lanjutkan. Kemudian ada sahabat Ade Kartini dari Arjasari yang membuat ini mah bahagia. Oh, yang membuat sedih itu adalah bila ada orang lain yang salah paham dengan diri kita dan bila masalah tidak tuntas. Nah, itu yang membuat merasa tidak bahagia. Iya. Itu Pak Wasmin. Kemudian ada juga ini yang bertanya. Saya bacakan dulu yang sharing dulu ya sahabat MK. Yang tidak membuat bahagia dari Bu Susi di Heger mana adalah jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan Pak, Bu, dan rasa kecewa yang terus menerus katanya. Ini yang membuat tidak bahagia. Bu Elis di Pangalengan, untuk saat ini yang membuat tidak bahagia, yang tidak bahagia ya Bu Elis ya. Kalau ini bahagia nih, kalau bahagia mungkin bahasanya di pekan lalu ya. Betul, ada Mang Rohman. Yang tidak membuat tidak bahagia adalah kalau waktu sholat atau pergi ke masjid, istri dan anak-anak malah depan TV nonton sinetron. Mau nasihatnya, wah ini pasti nontonnya Ikatan Cinta Ya, nih. sebagai kepala rumah tangga pasti itu perasaan nggak nyaman aja gitu. Aduh, iya betul. Ya, keren ini. Iya betul. Masya Allah, ada hamba Allah di Setiabudi. Kalau selalu saya merasa tidak bahagia itu Pak, Bu, kalau dikomplain tentang tubuh yang terlalu kurus, tidak diapresiasi oleh suami juga atas hal-hal baik yang sudah dilakukan. Kalau suami tidak mendukung atau melarang hal yang saya lakukan, padahal kalau pekerjaan itu, kalau itu dilakukan kan bisa menghasilkan uang juga. Akhirnya suami juga ikut senang kan Kang. Diakui ya. Merasa tidak diakui. Ya, itu dia. Faktor suami ya membuat dia bahagia Betul, dan tidak berarti bahagia. Faktor S ini Pak. Sahabat Faktor S. Utik dari Yogyakarta, hal yang membuat tidak bahagia kalau sedang ada keinginan, kemudian tiba-tiba ada yang mengganggu atau mengubah acara. Nah, Takut melakukan kesalahan ya, perfeksionis. betul, Perfeksionis sekali. Kalau keganggu jadwal itu Iya. sedih langsung, nggak nyaman langsung. Harus 1, 2, 3. Kalau ke 1 ke 2, kalau dari 1 ke 3 nggak nyaman. Nggak nyaman. Harus dua Nggak dulu nyaman. ya. Iya. A, B, C. Harus B Tapi dulu, baru C. Ada sisi positifnya, biasanya detail ya. Detail ya. Ada yang harus diantisipasi, kurang fleksibel. Siap. Yes. Alhamdulillah. Next. Satu lagi Pak, di Facebook ada yang berkomentar juga, ada sahabat Roma Arjakusuma, hal-hal yang tidak membuat bahagia. Salah satunya adalah Pak Wasmin Bu Lilis, kata Kang Roma ini, jika orang lupa pada janjinya dan atau terlalu obral janji lalu tidak ditepati. Ini sering di PHP-in kayaknya nih Kang. Lagi heboh apa istilahnya kalau yang Ghosting Pak, ghosting. Ini Itu ghosting. lagi sampai dibahas itu ghosting. Masya Allah. Gimana Pak? Ini Ya, sudah ini ada. keren ya kalau Gimana, kita Pak? sudah bisa mengidentifikasi dari hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Itu kan ada yang tidak bahagia untuk urusan yang kecil gitu ya, kayak misalnya
kuku udah panjang nggak dipotong, rambut udah panjang belum sempat ke tukang Aduh, cukur. Pak Wasmin. Itu kan nggak bahagia ya, tapi bukan kesedihan yang besar gitu, hanya gangguan-gangguan kecil. Nah, kemampuan kita mengidentifikasi ketidakbahagiaan yang cukup besar, cukup mengganggu, itu sudah awal yang bagus ya. Betul, betul. Setelahnya baru apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari event-event atau momen-momen orang-orang yang membuat kita tidak bahagia gitu. Kalau itu sesuatu yang bisa kita kontrol, kita kendalikan, kita ubah, kita ikhtiarkan supaya tidak terjadi lagi. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ya kita harus lakukan reframing ya. Waktu itu sudah kita bahas ya, reframing. Misalnya tinggi badan ya, nggak mungkin Tinggi ditarik gitu, nggak bisa. Mau digantung-gantung, Iya. mau berenang Tapi berapa kalau meter kurus juga. gemuk bisa ya Pak Kalau Wasmin. kurus gemuk bisa. Komplain suami kan sebagai pelanggan. Kalau pribadi pembelajar, pribadi pebisnis apalagi, komplain pelanggan itu sesuatu mahal. Bahkan begitu mahalnya sampai perusahaan-perusahaan itu meminta layanan bebas pulsa untuk menggali, untuk memeriksa pelanggan saya butuh perbaikan apa. Jadi itu mutiara yang luar biasa, riset yang sangat mahal komplain pelanggan itu. Ya, kayak tadi misalnya tidak bahagia ketika ke masjid istrinya menonton TV. Nah, itu bisa diikhtiarkan Pak Wasmin buat bagaimana? aturan saja. Buat Aturan main, misalnya aturan ada konsekuensi. Ya sok aja kalau Umi mau nonton, tapi uang jatah bulanan dikurangi. Misalnya gitu. Kalau Ibu, ketahuan azan iya. masih ah, TV masih nyala gitu. dikurangi jatahnya, enak gitu. Yang repot istrinya udah mandiri nyari uang sendiri. Iya. Tidak apa-apa, setidaknya kan ada konsekuensi Pak konsekuensi. Wasmin. Oh, iya, Karena iya. konsekuensi itu kan tidak harus dia mengikuti, yang penting ya dia Ada warning lah ya. iya ada Ada konsekuensi. bahwa ini tuh salah, nggak bisa Iya. terjadi. Oh, dia kalau misalnya emang masih tetap melakukan, dia melakukan konsekuensi gitu. Kemarin juga ada seorang ibu yang anaknya udah bujang, udah laki-laki bujang. Tapi karena ada penyakit yang sudah dibawa ke psikiater, dan tiba-tiba jadi tidurnya sama orang tua karena nggak bisa tidur. Lama-lama jadi tidur sama ibunya. Saya bilang Waduh. ini nggak bisa Pak Bu. Ini dari hukum Islam maupun hukum sekuler, sex education ya ini nggak benar. Hentikan. Ternyata beliau bisa menghentikannya gitu. Karena udah berbulan-bulan Kalau gitu. bapak-bapak bisa nggak ya misalnya, sok Umi nonton lagi azan nih, tidur di luar kamar. Kan kalau ibu-ibu mah gitu senjatanya. Kalau bapak-bapak yang tersiksa. Kalau bapak bisa nggak ya? Kan semuanya kan bapak tanya Kalau gitu. ibu-ibu bapak hukum suaminya tidur di luar kamar. Itu biasanya Kalau efektif. suami dia yang tersiksa, Iya, betul, Pak. bukan yang salah. Terus istrinya nyenyak, biasanya ngomong. Biasanya istrinya harus sebut setan nih jadi Nah, itu. seneng. Kayaknya nggak efektif dengan pakai Efektif. itu Itu ya. kayaknya nggak efektif. Aduh, Masya Allah ya. Menghukum Jadi diri bisa- sendiri. Itu menghukum diri sendiri. Iya. Jadi sebisa mungkin konsekuensi pun juga diobrolkan ya dengan pasangan. Iya, iya. Atau misalnya ya udah, kalau begitu Abi tidurnya di masjid, istrinya seneng banget karena biasanya biasanya Kerek suaminya- gitu. Aduh. Nggak diganggu Masya Allah. suaminya malam hari. Gitu. ya pokoknya carilah ya, cari di mana Ya. itu mah bisa diikhtiarkan Pak Iya, Wasmin. betul. Cari kesepakatan, ada konsekuensi. Jadi ada ikhtiar. Kalau sesuatu Iya. yang masih bisa diubah, biar kita tidak menemui lagi kejadian yang tidak Iya. membahagiakan Jadi itu. tidak bahagia. Kalau sesuatu sudah tidak diubah, apalagi sifatnya takdir. Saya menikah dengan siapa itu udah takdir Allah. Saya lahir pendek. anak siapa, saya tinggi badan berapa. Saya pendek. Tapi kalau masih berupa kegemukan Kan, maupun kurus, masih itu bisa. masih bisa diikhtiarkan. Sampai ada kan menu makanan untuk pengurusan diet. Ada diet gemuk juga, ada makanan untuk supaya lebih berisi lagi ya. Sekarang Iya. iklan-iklannya macam-macam ya. Olahraga, ada loh olahraga yang untuk mengemukan, olahraga yang untuk mengencangkan, itu ada. Iya. Ya, siap. Alhamdulillah, ini ada kembali yang bergabung Pak Wasmin tentang hal yang membuat tidak bahagia. Ada Kang Zaki. Kang Zaki Zata Baik. Wah, ini jualan sepeda Pak Wasmin. Bahagia mah sudah pasti kalau jualan sepedanya laku banyak. Tapi tidak bahagianya itu kalau ada planning tidak sesuai dengan rencana. Yang tidak membuat bahagia. Ada planning tidak sesuai rencana.
Kemudian ada lagi Pak dari 0896 4923 sekian. Doa buat Abi Zaki ini biar laku, biar Ya, bahagia amin. terus. Amin, amin, Biar amin, gak amin. nyebar Ya Rabbal. nanti ya. Iya. Laris manis. Bapak mau pesan Pak? Insya Allah, insya Allah. Sama, Pak. Maksudnya Lagi nanti buat ada proposalnya. Lagi proposalnya belum goal nih. belum keluar. Sama Pak, saya juga sudah 1 tahun belum turun-turun, belum cair. Masih sepeda yang lama terus. Siap. Berikutnya Pak, ini faktor sahabat MK berikutnya yang tidak membuat bahagia adalah ini menarik. Saat suami mencari nafkah sampai lupa waktu quality time bersama anak dan istri. Tetapi menurutnya ini adalah untuk kebahagiaan. Nah, ini yang membuat tidak bahagia, Pak. Yes, yes. Bagus, Silakan, bagus Pak. tuh. Mungkin Berarti ini- kalau beliau ini saya komentari dikit ya, Kang. boleh, Purwo. boleh Pak. Kalau kita tahu bahwa melihat suami yang bekerja dengan versinya sendiri, dia pasti menurut suami juga kan bener ya, mencari nafkah untuk juga keluarga. Tapi suami kelihatannya luput dari bahwa faktor kebahagiaan bukan hanya ketika mampu menghidupi ekonomi keluarga, tapi juga ada sosialisasi, ada quality time bersama mereka ya. Nah, ini berarti kita sebagai istri bisa mencari ikhtiar-ikhtiar Quality apa, time. quality time apa, Misalnya sibuk, create ya, create. misalnya sibuk banget nih di tempat kerjanya, kantornya. Ya udah, misalnya pas makan siang buat rambut sebentar gitu, ajak anaknya. Nanti kalau suaminya komplain, ih malu-maluin, ya sok itu ada waktu gitu. Bisa Iya, loh. iya. Jadi istri itu bisa sebetulnya sedikit memaksa suami untuk aktif di ini. Ya biasa contoh aja misalnya istri saya. Biasanya sate kan beli di luar gitu ya. Dia beli daging terus manggil kita yang biasa di kamar masih dengan HP gitu. Ayo nih bantuin ini gimana cara menyalakan kompor. Padahal sih udah Iya. bisa ini gitu. Jadi akhirnya kita aja datang gitu. Akhirnya ngobrol. Kompor untuk sate kan memang beda, yaitu cara gimana supaya apalagi kalau pakai arang gitu kan, jadi bapak-bapak turun gitu. Pokoknya cari aja supaya dia terlibat di rumah itu untuk bisa bareng-bareng gitu. Betul. Lebih bagus betul. lagi malah sampaikan aja, apalagi kalau beliau orang intelek, biasanya kalau dengan diskusi-diskusi yang logik, ilmiah gitu. Style juga pentingnya quality time, style juga bahwa kebahagiaan itu justru ketika interaksi sosial berjalan, bukan hanya transaksi saja. Ya, bermakna untuk orang Mm-mm. lain. Untuk Jadi gimana Pak kalau misalnya anak besok dan kita keluarga. bikin inilah ngobrol biar ada interaksi, memang awalnya kaku gitu dan ya. nggak harus lama ya Pak Wasmin, nggak harus lama, nggak harus keluar, nggak harus, sebenarnya mungkin bapak-bapak kadang kalau gitu kayak suami saya horor misalnya ya, nggak ngikutan, tar dulu, kita juga keluarnya kemana, ke gunung, bekal semua gitu. Bensin Udah tenang, takut, Pak. itu Kami sudah sebagai ada. para suami sudah takut duluan. Suka gitu. Nah, terus nanti anak-anak juga iuran, nyantai aja gitu. Nah biasanya Nah, artinya kalau Ibu barusan siapa yang menanyakan itu melakukan tindakan ini, beliau secara tidak langsung melakukan tindakan-tindakan yang beliau bisa kontrol. Kalau hanya menuntut suami untuk melakukannya, itu kan variabel yang tidak bisa dikontrol. Menuntut suami mengerti quality Iya. time itu capek, tambah tidak langsung bahagia. aja ide. Langsung idenya apa supaya suami secara terpaksa jadi berinteraksi gitu. Awalnya sih tidak langsung kualitas memang, tapi lama-lama suami mulai mengerti gitu, apalagi ditambah dengan pemahaman gitu. Kayak misalnya saya dengan anak bujang saya kan sibuk ya, mereka udah dunia sendiri, ada tugas dan sebagainya gitu. Nah biasanya emang quality time itu Senin Kamis pasti mereka ngetok pintu, Bun mau saum yuk. Nah bujang-bujang nyalain kompor, cuci Iya. cuci ini. Nah terus pas lagi itu sambil ngobrol, kayak kemarin buka saum sambil ngobrol tentang masa depan dia, asik loh gitu. Jadi cari ada. Betul. Jadinya ada rencana, Suami ada ya, padahal hope. ini kita untuk mendampingi anak loh, bukan mendampingi suami, tapi nggak apa-apa ya. Kan suami Iya. bagian dari keluarga Pak Wasmin. Iya. Apalagi kan ini juga istri kalau yang bertanya ini konteksnya juga tidak ada waktu untuk beliau dan untuk anak-anak ya. Keluarga dan Anak-anak. anak-anak. Ya udahlah, pokoknya mix aja lah. Gitu. Mix. Siap, Masya Allah. Sebelum kita jeda, satu lagi Pak Wasmin Bu Lilis, ini menarik juga ini. Dari hamba Allah, Pak, Bu, saya tuh paling nggak bahagia kalau ada orang yang punya utang
dia tenang-tenang aja gitu Pak, santai aja. Ya, bahkan juga sampai kelihatan belanja mungkin ya. Iya. Heeh. Jadi hanya bisa berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia teh sadar, dia teh Sadar. kalau dia teh punya utang sama Nah, saya. itu. Gimana ini? Ya, itu kalau sudah tahu bahwa kita tidak bahagia kalau melihat orang yang berhutang ke kita tapi malah belanja, nggak bayar Nggak utang usah dulu. utangin. Nah, untuk next time catat aja orang-orang seperti itu. Dan yang kedua, ini salah satu strategi ya yang diajarkan beberapa mentor saya, bahwa ada teknik kita menghutangi seseorang agar kita tidak menjadi sedih setelahnya atau menjadi kecewa setelahnya Iya, atau betul. menjadi malah hubungan kita terputus dengan dia. Caranya adalah keluarkan hutang pada dia sampai pada besaran tertentu, titik tertentu yang kalau Nggak dibayar. gagal bayar kita bisa mudah ikhlas. Iya. Yang kalau gagal bayar kita jadi mudah ikhlas. Bisa dimengerti ya kalimatnya ya. Siap, paham. Ya Pak. maksudnya gini loh, kalau misalnya kita masih di angka ratusan, kemudian minjem jutaan, Itu sodako lah. yang minjem jutaan yang itu juga menguras tabungan kita, Iya. ya tentu saja kalau gagal bayar kita nggak ikhlas Iya, gitu ya, pasti. berarti nggak ikhlas. Tapi kalau tabungan kita di jutaan, terus kita minjemin di ratusan, ya Tergantung misalnya gagal bayar ataupun sengaja tidak bayar, ya udahlah sodako aja. Tapi dia lebih kaya, dia kehidupan Nah, itu, Pak. lifestyle-nya lebih hebat dari kita, ya udah kan juga nggak terlalu tinggi juga gitu Iya. ya. Kalau saya sih biasanya ini mah saya bantu bukan hutang, ngasih ya sesuai dengan, kalau ngasih sesuai dengan keikhlasan saya gitu, segimana gitu. Nah itu malah nanti kalau ya udah gitu. Nah toh kalau dia kayak misalnya ada saudara saya dulu mau bangun rumah, ya udah ini mah bantu. Tapi karena dia emang izannya tinggi dikembalikan gitu, dibayar gitu. Nah ketika dibayar kita kasih apresiasi, diskon lah berapa dikasih ini gitu. Ini mah ngasih gitu. Bisa dengan gitu. Karena emang ada loh yang dulu mungkin kalau minjemnya untuk makan ya masih masuk akal ya. Tapi dulu ada loh yang minjem untuk pulang kampung. Nah, itu Mau dia. mudik katanya Masya pinjam Allah. uang gitu. Nah, saya langsung membayangkan gini Kang Purwa, jangan-jangan mudiknya itu dia bagi-bagi duit. Waduh. Ya, mudik itu kan bukan hal yang urgent ya. Silaturahmi sementara bisa lewat via online dulu gitu. Iya. Tapi ini minjem-minjem untuk mudik itu bagi kita nggak masuk akal. Karena Iya, ada yang lebih basic daripada mudik. Mudik itu kebutuhan bukan primer, dia kebutuhan tersier. Kalau misalnya sakit Gitu ya. ya, terus tadi makan sakit, Iya, apalagi itu pos bisa kita. itu bisa lah gitu ya. Bedakan antara pinjaman-pinjaman dengan investasi. Kalau investasi saya lebih ketat lagi Kang Purwa. Mungkin angkanya bisa lebih besar, Iya, tapi saya minta proposal, saya minta apa namanya cara perhitungan BEP, saya periksa ke tempat usahanya. Saya kalau investasi memang itu lebih daripada minjam ya. betul. Minta legalitasnya, apalagi investasi yang menawarkan sekian persen pengembalian, saya lebih hati-hati lagi tuh. Jadi kalau ada investasi yang persentase pengembaliannya sangat gede, misalnya 10% atau 5% aja bagi saya udah kegedean itu saya lebih hati-hati lagi tuh, terutama kontrak bisnisnya, notarisnya, Nah, itu dia. notarisnya gitu. Tapi kalau cuman basa-basi aja itu investasi bodong kayak gitu, wah udah banyak yang korban ya, udah banyak yang korban. Tapi Betul. kalau pinjaman, biar kita tidak tersakiti, biar hati kita nggak kotor, kita sejak awal sudah membuat diri kita gimana istilahnya, antisipatif. Cara antisipasinya tadi, daripada kita buruk hubungan, mendingan minjemin pada titik dimana kalau dia gagal bayar, kita mudah untuk ikhlas. Nah itu batasan nominalnya hanya diri masing-masing yang tahu ya. Iya. Bahkan kalau misalnya batas nominal itu nggak ada gitu ya, Iya. ya nol aja, mohon maaf kali ini belum bisa bantu. Mendingan dari awal tegas kayak gitu. Dia mungkin sakit hati sebentar, tapi kita tetap baikin aja. Kita toh baik ke dia bukan hanya dalam bentuk meminjami kan. Kita bisa datang bawa hadiah apa, tetap silaturahmi kan gitu. Betul. Gitu, ya. Siap. Baik.
Karena kalau di kita mah kadang suka ada Pak yang minjem itu jadi lebih galak pas gitu. Itu udah rahasia Iya, umum. siap, Mam. Siap, siap. Masya Allah. Ini konteksnya kita dalam mendampingi anak mengenal diri. Ini jadi banyak yang curhat, Pak Mas. Ya, alhamdulillah berarti ya Masya Allah. artinya dengan membuat kita mengenal diri kita mudah-mudahan lebih mudah mendampingi anak ya nantinya Amin. ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Pak Wasmin, Bu Lilis, saya sapa dulu sahabat MQ yang bergabung dan menyimak lewat live fanpage Facebook MQ FM. Ada sahabat Windu Jogja menyimak juga. Ada sahabat Lilis Suryani, alhamdulillah bisa menyimak Pak Wasmin dan Bu Lilis juga. Ini ada Bunda Feti Nur Fetrianik, katanya hal yang tidak membuat bahagia itu kalau bangun kesiangan. Masya Allah. Bangun kesiangan tuh Ini ya, pecinta buku nih. ya Tuh, udah betul. Feti nih ya. Udah beti, Masya Allah. Baik, baik, alhamdulillah. Pak Belajar Wasmin, sejati. saya, Ini saya guru Mhm. pembelajar saya ini Bu Feti ini ya, salah satunya jiwa pembelajar sejati. Betul, 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 Masya Allah, alhamdulillah. Baik, salam juga untuk Ustadz Ahmad Yani-nya ya. Ya, Mudah-mudahan sehat salam. selalu. Baik, Pak Wasmin, Bu Lilis, ini karena banyak yang bergabung, saya izin untuk menyapa nama-namanya dulu ya Pak Ibu Ya, ya yang silakan. bergabung. Ini sahabat MQ, hamba Allah yang bergabung. Ada Bu Ade di Banjaran. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bu Dewi dari Bandung. Kemudian juga ada sahabat MQ dari Babakan Tarogong. Ada Bu Eni dari Buah Batu. Terima kasih. Ada sahabat Reni di Soreang. Terima kasih banyak juga sudah bergabung pagi hari ini ya. Ada Ibu Lilis Lisnawati dari Bogor. Wah, Masya Allah ini. Masya Allah. Terima kasih sudah menyimak juga. Dan nampaknya itu saja Pak Wasmin, Bu Lilis. Karena kita sudah menjelang akhir, sebagai penutup mungkin kita kuatkan kembali topik kita dengan poin ini Pak Wasmin. Ya, Bagaimana agar kita bisa mendampingi anak mengenal diri dengan pertanyaan, apa hal yang membuat tidak bahagia? ya, baik. Apa yang buat kita tidak bahagia itu salah satu bagian dari kecerdasan emosi kita. Kita bisa mengenali apa yang membuat kita tidak bahagia, maka tindakan-tindakan selanjutnya kita tidak akan menjadi pribadi yang zolim terhadap diri kita. Caranya adalah kita mulai antisipasi kejadian-kejadian atau momen-momen yang membuat kita jadi tidak bahagia. Kalau itu sifatnya berasal dari masa lalu, segera dirilis ya, Bilis ya. Dirilis karena banyak sekali hal-hal di masa lalu yang kalau kita ingat sedih. Kalau ingat sedih, ya segera kita harus berobat, segera kita harus mencari ahlinya. Bisa dengan berbagai teknik ya, salah satunya dengan hipnoterapi. Karena kemarin juga ada seorang ustadz yang beliau begitu rendah hatinya untuk Pak Wasmin, ini kelihatannya harus ada yang dirilis nih dari masa lalu saya. Karena ketika ada momen ini selalu kayak terpicu gitu. Ketika ada momen ini saya rahasiakan momennya. Ketika ketemu momen ini, saya terpicu marah. Padahal kan marah materi saya, Pak Wasmin, la takdob walakal jannah gitu. Apa ini? Nah, itu segera Masya beliau Allah. waktu itu dengan kerendahan hati minta bantuan, konseling, nah untuk merilis itu. Karena dia nggak pengen tersiksa terus dengan perasaan itu ya. Termasuk juga untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan, segera kita ikhtiarkan supaya tidak terjadi lagi. Banyak orang terlalu peduli pada orang lain, kepada kebahagiaan orang lain, tapi sering tidak dengan sengaja by design untuk merancang bahwa hidup kita lebih banyak faktor-faktor bahagianya. Iya, iya. Menghindari hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, itu ciri-ciri pribadi yang mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kita mendahulukan diri dulu sebagai lingkaran terdalam, inti, baru keluarga, baru kemudian keluarga besar dan masyarakat. Ya, Ya, jadi sebelum membahagiakan orang lain harus membahagiakan diri sendiri. ya. Karena nanti sebelum menolong orang lain, tolonglah diri sendiri. Seperti di pesawat, kalau ada tekanan udara turun, kemudian masker oksigen keluar, yang pertama kali yang harus dipakai diri kita. Setelah diri kita akan lebih banyak bisa membantu orang lain. Dengan kita bahagia, tentunya Siap. kita bisa lebih Baik, membahagiakan baik. orang lain.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Wasmin, Bu Lilis atas kebersamaannya pagi hari ini. Hatur nuhun. Dan juga untuk sahabat MK yang sudah menyimak di pagi hari ini, terima kasih banyak dan silahkan boleh sedikit diinformasikan Pak, ini untuk pendaftaran alias itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya Pak? Apakah ada Ya, gelombang-gelombangnya begitu? pada dasarnya selagi kursi masih kosong, masih tetap dibuka pendaftaran. Dan sekarang ini pendaftaran untuk gelombang 3. Betul. Nanti untuk asesmennya tanggal 3 April ini ada asesmen gelombang Oh, ketiga. Jadi sahabat-sahabat yang punya anak usia SD, silahkan daftarkan di Alias, Anak Langit Islamic Elementary School. Ini di sekitar Cilenyi dan sekitarnya, silahkan mendaftar ke sini. Di siap. Cinunuk, Cibiru, Jatinangor, Ranca Ekek, daerah sekitar Cilenyi, silahkan mendaftarkan di Alias ya. Ke Siap. 08 11 225 002. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Wasmin, Bu Lilis sekali lagi dan silahkan sahabat MK daftarkan putra dan putri Anda ke alias begitu ya, Anak Langit Islamic Elementary School. Terima kasih Pak Wasmin, Bu Lilis, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.